Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama Biodika Sport Channel di sini. Tetap seperti biasa, kita masih mencoba untuk mereaction beberapa video yang sudah saya siapkan teman-teman, yang masih berkaitan dengan taksi online begitu. Tapi beberapa minggu ke depan, sebentar lagi akan ada, ini hanya sekedar informasi aja bahwa beberapa minggu ke depan akan ada turnamen Kajari Cup, turnamen bulu tangkis yang akan diselenggarakan di stadion atau di Gor Semen kawan. Jadi teman-teman yang berminat untuk mengikuti silakan mencoba untuk mencari link infonya tentang turnamen tersebut. Lalu menyusul kemudian ada Gresik Cup. Jadi mudah-mudahan kita kemudian bisa ambil bagian di situ dan kembali channel kita sedikit-sedikit membahas atau mengulas tentang seputar olahraga yang akan terselenggara beberapa minggu ke depan. Baik, tapi kali ini saya masih tetap konsisten untuk mereaction beberapa video. Sudah saya siapkan videonya kawan-kawan. Jadi video yang pertama itu adalah video pendek. Mungkin video ini memiliki kesamaan pengalaman. Maksud saya mungkin orang atau abang yang ada di konten ini, ada di video ini, itu memiliki kesamaan pengalaman dengan Anda, sahabat-sahabatku atau saudara-saudaraku yang ada di luar sana, khususnya yang berprofesi sebagai taksi online. Jadi video yang pertama ini adalah ada seorang teman atau abang yang satu ini membawa penumpang seseorang yang memiliki kelainan seksual, ya kalau mungkin saya boleh menggunakan diksi itu. Diduga, tapi mungkin si abang ini merasa jengkel karena si penumpang ini menggerayangi atau memegang-megang. Itu sih kata beliaunya. Tapi apakah itu iya? Ya hanya abang dan penumpang itu yang tahu. Tetapi kalau seandainya iya kawan, bahwa ini sebetulnya sebuah pelecehan yang sangat-sangat tidak dibenarkan. Jadi ini adalah sebuah pelecehan seksual sebetulnya dari seseorang itu. Tapi kita coba untuk supaya Anda tidak penasaran, kita langsung saja lihat videonya, bagaimana reaksi abang ini ketika menghadapi penumpang yang seperti ini. Buat homo-homo ya, dengar ya, jangan tentang kita ini Gojek, kamu pikir kita ini rendahan. Naik Gojek 9.000, pegang-pegang, kira kita ini nafsu kali sama dia. Kamu jadi homo itu bermodal, nah bayar orang yang mau kamu ajakin homo. Jangan Gojek nggak tahu apa-apa, kamu pegang-pegang. Nanti diturunin bilang drivernya nggak sopan, didiamin, sange dia di belakang megang-megang. Pura-pura, aduh mas, aku takut jatuh mas pegangannya. Kan kamu bisa pegangan di belakang, kan ada safety. Apa gunanya safety ini? Kapan kamu megang di depan? Nah ini bukan safety, ini bukan. Ini rem depan, rem depan ini. Jadi video ini cukup lucu ya, ada sedikit kelucuannya karena dialami oleh seseorang yang juga menurut saya punya looks atau bentuk wajah yang sedikit humor juga gitu kan ya, lucu juga. Tapi sebetulnya dia jengkel kawan-kawan. Jadi
begini nih, untuk para penumpang yang memang memiliki perilaku seperti itu, sebaiknya Anda harus mengenali dulu dengan siapa yang ada di sekeliling Anda. Tidak langsung seperti yang dikatakan oleh penumpang tadi, langsung dipegang-pegang begitu. Tidak juga begitu. Kenali dulu, pastikan bahwa orang ini juga sebetulnya satu circle sama Anda gitu kan ya. Kan bisa tuh dikenali perilaku orang yang sesama atau memiliki keinginan seks yang sama dengan Anda. Kan mesti harus Anda pelajari terlebih dahulu. Sebab kalau Anda langsung memegangnya dengan cara seperti tadi itu yang dikatakan, diremas dan lain sebagainya gitu, ya tentu itu tentu itu mendatangkan problem tersendiri untuk Anda, mungkin juga driver Anda seperti itu. Jadi sebetulnya kenapa sih kawan-kawan ini saya coba untuk angkat, karena saya sendiri pernah mengalaminya gitu kan. Yang pertama terjadi di Surabaya, yang kedua terjadi di Gresik sendiri. Jadi yang pertama itu saya dapat order di sebuah hotel, kalau tidak salah apartemen atau hotel gitu. Seperti biasa mereka datang begitu. Dia datang, bukan mereka. Kalau mereka berarti banyak orang ya. Ini hanya satu orang, teman-teman. Jadi dia datang, lalu kemudian dia seperti biasa menyapa, "Selamat pagi Bang." "Siap Bang, selamat pagi," begitu. Antarkan saya ke sini, ke suatu tempat begitu. Saya antarlah begitu. Jadi awalnya sih normal-normal aja begitu kan, ngobrol biasa aja. Tapi kemudian dia meminta untuk berhenti sebentar, membeli sesuatu begitu. Tapi pada saat dia kembali ke mobil, dia minta izin untuk duduk di depan begitu. Oke, nggak ada masalah, karena tentu tidak mungkin kita mengatakan bahwa tidak Bang, duduk di luar, di belakang aja. Jadi kita tidak mungkin ya. Jadi ya udah duduk di depan begitu. Selang di sepanjang perjalanan dia nanya-nanya asli dari mana, tinggal di mana dan lain sebagainya. Ya itu normal sih kalau misalnya ada basa-basi atau dari pertanyaan seperti itu dari penumpang, dan kita wajib sebetulnya untuk menjawabnya dengan baik. Tapi pada akhirnya dia saat itu menyebut, "Saya suka dengan mobilnya Bang, harum begitu. Saya juga suka dengan abang drivernya begitu. Boleh dong kalau misalnya nanti kita panggil-panggil untuk offline dan sebagainya." Nah, di situ saya mulai curiga gitu, meskipun masih kecurigaan saya masih sebatas dugaan-dugaan saja begitu kan. Tetapi sampai pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa mungkin saja si orang ini mencoba untuk menerawang atau menebak apakah kita bagian sama seperti mereka. Itu tadi yang aku katakan pada teman-teman, bahwa orang yang berperilaku seperti itu tidak asal juga ya. Mereka pasti juga bertanya, ingin tahu apakah kita itu sama-sama penyuka sesama jenis dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya dia minta untuk mampir sebentar mau beli makan, dan saya diajak beli makan, tapi saya menolak. Saya bilang saya tunggu di mobil. Ada satu pertanyaan yang membuat saya yakin kalau dia itu adalah bagian dari orang-orang yang menyukai sesama jenis, ketika pertanyaannya seperti ini. "Apakah abang suka melihat pria yang menawan, yang tampil modis begitu?" Saya bilang spontan saja, saya
bilang saya tidak suka, saya bilang saya suka, saya normal bang, aku bilang seperti itu. Nah pertanyaan itu kemudian menyudahi semua perbincangan, sebab dia sudah mungkin ambil satu atau sebuah kesimpulan bahwa ini bukan bagian dari mereka. Nah itu teman-teman, jadi tidak asal pegang begitu. Kalau tiba-tiba mungkin pada saat itu dia pegang-pegang, ya mungkin kutonjok lah dia gitu kan. Mana mungkin suami orang dipegang-pegang pula gitu kan, nggak ada lah gitu kan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi dan nggak mungkin lah mereka juga pegang-pegang. Jadi nggak asal remas-remas seperti yang abang ceritakan tadi itu gitu kan. Lalu kejadian yang kedua kurang lebih sama gitu kan ya, kurang lebih sama, polanya sama, melakukan pendalaman, pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi dua pengalaman itu yang kemudian aku bisa bagikan kepada Anda, bahwa memang sih ada orang-orang yang secara kebetulan menjadi penumpang kita, dan kita mesti harus lebih bijak menjawab semua pertanyaannya. Tapi pada dasarnya mereka sopan-sopan begitu. Itu yang dua hal yang pernah saya alami. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya orang yang jadi penumpang saya pada saat itu berkomunikasi terlebih dahulu gitu kan ya, karena mungkin dia tertarik dengan tampilan kita. Gitu, dia tertarik dengan apa yang cara kita berkomunikasi, bisa saja seperti itu, karena untuk tertarik pada seseorang itu tidak hanya sekedar melihat bentuk wajah, tapi juga cara berkomunikasi gitu kan ya. Kalau mereka bisa nyaman, tentu mereka secara tiba-tiba mengungkapkan perasaan-perasaannya. Kalau itu memang dia memiliki perasaan ke kita gitu kan ya. Tidak tertutup kemungkinan ini juga berlaku untuk wanita ke pria atau pria ke pria. Jadi mereka mengenali kita, ngajak ngobrol kita, yang pada akhirnya mereka menawarkan sesuatu yang tidak selazimnya sebetulnya untuk dilakukan oleh pria. Maka kita barangkali kemudian bisa mengenali bahwa mereka adalah orang yang menyimpang dari sisi seksual. Lalu jadi dia tidak langsung ujuk-ujuk dipegang-pegang begitu ya. Kalau yang seperti itu kayaknya habis minum obat. Jadi untuk abang yang satu ini sabar. Resiko pekerjaan Anda itu dibutuhkan kesabaran. Jangan mengumpat kawan. Jangan mengumpat, sekali lagi jangan mengumpat di media sosial, karena itu bisa menjadi contoh atau sesuatu yang tidak baik untuk orang-orang yang melihat itu baik. Jadi video berikutnya adalah video yang saya juga mengambilnya dari seseorang yang berprofesi sama, taksi online, atau mungkin kalau di sini ojol kali ya. Ojol ini sepertinya dia berkeluh kesah tentang kelelahan yang dia alami ketika melakukan pekerjaan ini. Ini layak untuk dikomentari karena sesungguhnya semua pekerjaan itu tidak jauh berbeda, hanya yang membedakan itu adalah level dan tanggung jawabnya kawan. Jadi mari kita simak videonya dan kita coba akan bedah satu persatu. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang itu ngojek bener-bener ya luar biasa bang. Argo tadi dari Pamulang dapat Argo 99.000. Wow,
Kalau argo 99.000 lalu dia hanya menggunakan sepeda motor begitu, berarti lumayan jauh ya teman-teman ya. Cukup jauh begitu ya. Coba kita teruskan videonya dulu. 8 paket dari Pamulang ke Cipayung, Jakarta Timur. Jakarta, Sekarang ada di teman-teman. Cipayung. Insya Allah malam ini kita nginep di Jakarta Timur. Dari jam 2:30 dapat langsung jalan, 2:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 5 jam. Jam 8 selesai, 5 jam setengah. Kepotong buat sholat, asar, maghrib sama isya ya kurang lebih 30 menit. Jadi untuk pengerjaannya sendiri kurang lebih. Tapi saya salut dari abang yang satu ini. Meskipun dia bekerja tanpa lelah gitu, tapi beliaunya tidak lupa sholat, tidak lupa berdoa, dan ini contoh yang baik sebetulnya untuk kita jadikan role model begitu kawan ya. Karena tidak semua pekerjaan yang seperti ini itu bisa menyisihkan waktunya, sebab kadang-kadang kita sedang masuk waktu sholat begitu, kita masih antar penumpang, dan itu dan tidak semua penumpang bisa kita minta izin sebetulnya untuk, ya mungkin mereka mungkin bisa memaklumi kalau yang kita katakan kita ingin beribadah dulu, tetapi tentu ada hal yang mengganjal di hati dia, lebih-lebih kalau misalnya dia terburu-buru dan lain sebagainya. Maka kadang-kadang kita memilih untuk menyelesaikan pekerjaan itu dan mengabaikan waktu sholat kita. Jadi saya salut. Kita lanjut teman-teman. Sebenarnya udah berat banget sekarang ngojek itu. Apalagi main someday kayak saya kayak gini, berat banget. Nah, ini teman-teman. Bekerja sambil sholat, keren. Menurut saya luar biasa. Tapi dia mengatakan di sini bahwa berat melakukan pekerjaan ini. Sedikit saya komentari, kawan. Begini, brother, dalam memperjuangkan hidup ini ada kalanya memang kita lelah. Ada kalanya kita merasa semua tidak mungkin kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, apalagi kebahagiaan begitu. Jadi orang-orang yang dulu mungkin memuji, sekarang tidak lagi memuji, barangkali ya. Dengan Anda beraktivitas semacam ini, bisa jadi seperti itu. Kamu merasa bahwa hidupmu sudah mulai berantakan. Kamu mungkin juga merasa bahwa kamu telah kehilangan harga di sini. Dan mungkin saja Anda mengatakan bahwa aku sekarang berada pada titik terendah. Tetapi teman-teman, saya ingin katakan di sini bahwa hatimu boleh patah, matamu boleh basah, tapi brother, kamu tidak boleh menyerah di sini. Hidupmu terus berlanjut. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi siapa lagi yang bisa melakukan? Apalagi yang bisa kau lakukan untuk membangkitkan dirimu? Tidak ada selain hanya kamu sendiri. Jadi brother, jangan pernah mengeluh. Pekerjaanmu ini adalah pekerjaan yang paling mulia sesungguhnya. Kalau kamu bisa mengubah
cara berpikir kamu. Ayo, mulai sekarang. Rubah cara berpikir kamu bahwa apapun yang kamu kerjakan, itu adalah pekerjaan terbaikmu. Kita coba lanjutkan videonya. Kita coba bedah satu persatu. Kita berikan semangat kepada abang yang satu ini agar supaya terus bisa percaya diri. Lanjut. Argo 90-an kayak gitu aja cepet bisa sampai 5 jam, 130 bisa sampai 6 jam, 150 bisa sama, pokoknya 30 sampai 50 itu bisa 6 jam. Luar biasa banget sekarang. Berharap sih punya pekerjaan gitu, tapi kan umur udah pada luarsa, nggak mungkin lagi bisa kerja ya. Pengennya punya usaha atau apa gitu ya, yang penghasilannya sama tapi nggak ngojek lagi. Menarik. Ini abang yang satu ini betul-betul tidak bisa bersyukur menurut saya. Karena betul-betul dia tidak menghargai potensinya. Begini kawan, begini teman. Tadi Anda mengatakan umur saya sudah tua, tidak mungkin lagi bisa bekerja ini dan itu. Lalu Tuhan juga belum memberikan memberikan sebuah kemudahan begitu. Kalau menurut saya, coba kita ulang lagi. Berharap sih punya pekerjaan gitu, tapi kan umur udah pada luarsa, nggak mungkin lagi bisa kerja ya. Pengennya punya usaha atau apa gitu ya. Jadi yang dia penghasilannya mengatakan sama, bahwa tapi nggak ngojek berharap dapat pekerjaan. Lalu yang kau kerjakan ini apa sekarang? Ini adalah pekerjaan baik yang bisa kau lakukan saat ini. Itu kawan. Jadi jangan berkecil hati. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Karena pekerjaanmu ini adalah sesuatu yang pantas untuk kau lakukan. Begitu. Begini, sahabat, atau mungkin teman-teman yang ada di luar sana. Orang hebat itu, brother, tidak dilakukan dari kemudahan, kesenangan, atau kenyamanan. Tapi mereka dibentuk dari kesusahan, hinaan, dan bahkan air mata. Jadi, Anda jangan bersedih. Anda jangan merasa kalah di sini. Menjadi orang hebat itu kawan, tidak diperoleh dengan cara yang instan. Menjadi orang yang luar biasa itu tidak diperoleh dengan cara yang mudah. Semuanya penuh kesakitan. Karena kesakitan itu yang membuat pada saatnya kamu menjadi kuat. Lelah, ya, kamu pasti lelah. Karena lelah itu hanya dimiliki oleh orang yang berjuang. Orang yang malas tidak akan pernah merasakan kelelahan sebab dia tidak pernah mengerti arti sebuah perjuangan. Jadi Anda ini luar biasa. Anda ini luar biasa. Dan saya berharap Anda jangan lagi mengeluh, Anda jangan lagi cengeng, Anda harus tetap semangat. Satu hal yang ingin aku katakan pada Anda. Seekor burung itu tidak membutuhkan segerombolan untuk dia mencari makan. Dia hanya butuh sendiri. Dia tidak khawatir. Dia tidak khawatir dengan itu semuanya. Dan saya juga ingin katakan kepada Anda bahwa seekor Raja Wali, dia tidak pernah khawatir jika hinggap di ranting yang rapuh. Sebab dia tidak percaya. Dia percaya dengan sayapnya. Mungkin Anda paham maksud saya. Kita lanjutkan videonya. Pekerjaan atau usaha yang lebih baik, yang hasilnya sama tapi udah nggak ngojek lagi. Anda sepertinya malu dengan pekerjaan Anda. Anda berkata bahwa ingin mendapatkan hasil yang sama tetapi tidak ngojek lagi.
Menurut saya, kalimat itu begitu Anda tidak menghargai orang-orang yang hebat yang ada di luar sana, yang berprofesi sama dengan Anda. Anda kalau memiliki konsep berpikir seperti ini, Anda dikasih pekerjaan yang baik sekalipun, maka mental Anda akan tetap seperti ini, kawan. Mental Anda akan tetap seperti ini. Merasa rendah, merasa tidak mampu, merasa lelah. Kalau ditonton oleh orang-orang terdekat Anda, apalagi orang yang Anda sayangi atau orang yang menyayangi Anda, mereka akan berpikir begitu rapuhnya konsep berpikir Anda. Termasuk saya yang mendengar Anda berkeluh kesah semacam ini. Anda mestinya bersyukur bahwa anak-anak Indonesia bisa memberikan Anda peluang pekerjaan dengan cara berprofesi sebagai jasa pengantar barang, misalnya orang atau apapun itu. Anda suka sepertinya berada di tempat yang memiliki zona nyaman yang luar biasa, sehingga bisa jadi Anda melupakan sholat Anda. Bisa jadi. Jadi, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwasanya bekerja dengan baik. Insya Allah, Tuhan akan mengatur semua rezekimu. Kita lanjut. Tetap bersyukur, semangat, apapun pekerjaannya, jangan lupa sholat dan fokus di jalan. Amin, amin. Pekerjaan atau usaha yang lebih baik, yang hasilnya sama tapi udah nggak ngojek lagi. Anda berkali-kali mengatakan, 2 atau 3 kali Anda mengatakan, Allah masih belum memberikan saya pekerjaan. Dan berharap diberikan pekerjaan dengan gaji yang sama, tapi tidak ngojek lagi. Saya tidak tahu otak Anda ada di mana saat ini. Tadi aku katakan bahwasanya Anda dikasih pekerjaan sebaik apapun, Anda akan tetap mengeluh seperti ini. Kalau tidak, konsep berpikir Anda rubah mulai saat ini. Oke, jadi saya salut dengan Anda karena Anda bisa menjalankan sholat 5 waktu, tetapi saya sangat tidak respect dengan ucapan Anda ketika Anda mengatakan bahwa saya tidak lelah, saya sudah lelah dengan pekerjaan ini dan lain sebagainya. Anda coba ikuti YouTube-nya Koko Driver. Dia adalah orang yang hebat. Dia banyak menginspirasi beberapa teman-teman. Lalu kemudian Bang Jupe. Coba lihat berapa penghasilan mereka. Karena mereka bisa menghargai pekerjaannya. Dan dia tetap bahagia. Tidak seperti Anda. Cengeng. Sukses itu bukan hanya sekedar harta. Bukan hanya sekedar mobil, bukan hanya sekedar rumah yang besar, tapi kebahagiaan dan kesuksesan itu adalah di mana kita menjadi versi terbaik bagi diri kita sendiri.